Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang bab at-ta'zir, bab tentang ta'zir dan hukum penjahat, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang membela diri, tentang melindungi harta yang dimilikinya. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hadis ini merupakan dalil yang membolehkan untuk mempertahankan harta yang dimilikinya dari orang lain, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan tidak perlu sampai terbunuh untuk melindungi harta yang dimilikinya. Akan tetapi meskipun tidak ada perintah secara langsung dari hadis ini untuk melindungi harta yang dimiliki, tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam rangka melindungi hartanya itu mati syahid, maka berarti ini merupakan sebuah keutamaan bagi orang yang melindungi harta yang dimiliki dari orang lain. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya sahih menurut Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, dia juga mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela nyawanya, darahnya, dia juga mati syahid.
Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang melindungi dan membela keluarganya lalu mati, maka dia mati syahid. Hadis ini lebih lengkap dari sebelumnya, dan Nabi SAW menjadikan yang terbunuh karena hal tersebut matinya mati syahid. Jadi lebih umum. Artinya siapapun yang mempertahankan dirinya, melindungi dirinya, apakah itu berupa hartanya, apakah itu agamanya, apakah itu keluarganya, termasuk melindungi nyawanya sendiri, membela diri, kemudian dia terbunuh, maka dikatakan dia adalah mati syahid. Meskipun status kesyahidannya itu tidak bisa disamakan dengan orang yang mati syahid di medan perang. Kalau orang yang mati syahid di medan perang itu kan langsung dikuburkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan. Nah, ini berbeda dengan mereka yang terbunuh di luar medan perang, meskipun Rasulullah itu mengatakan mereka ini matinya mati syahid. Jadi meskipun statusnya syahid, tapi ya tentunya berbeda. Nilai pahala, keutamaan juga berbeda, dan itu nanti akan kita bahas dalam kitab selanjutnya, yaitu Kitabul Jihad. Hal ini juga menunjukkan bagi siapa saja dibolehkan untuk melakukan perlawanan maupun membunuh. Jadi dari hadis tadi itu berarti artinya dalam rangka untuk melindungi diri, melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi keluarga, boleh melakukan perlawanan. Dalam kitab An-Najm Al-Wahhaj disebutkan hal itu bila mana sangat terpaksa, tidak ada lagi tempat untuk berlindung atau bersembunyi seperti benteng ataupun yang lainnya, dan tidak memungkinkan untuk meloloskan diri. Bila hal itu memungkinkan dilakukan, maka ia harus melakukan hal tersebut. Jadi ya, memang tidak ada jalan keluar lain selain melawan, kan begitu. Maka diperbolehkan. Meskipun sebenarnya tidak boleh kemudian seseorang itu dalam rangka membela diri kemudian seenaknya dia membunuh. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kemudian masih bisa dimungkinkan untuk tidak membunuh, maka itu lebih baik. Karena yang namanya membela diri itu kan yang penting diri kita itu sudah selamat. Misalkan kita membela diri, ada orang yang ingin merampas harta kita, kendaraan kita, atau apapun lah, kita membela diri. Kok kemudian orang yang berusaha mendolimi kita tadi itu misalkan terjatuh dan itu sudah cukup, ya udah. Artinya kan diri kita sudah selamat. Kita melawan kemudian dia terjatuh, bahkan misalkan dia pingsan, ya udah. Artinya selesai. Kalau kemudian dilanjutkan lagi, tambah mukul lagi saya membunuh, nah itu bisa berbeda urusannya. Makanya tidak bisa kemudian dengan seenaknya alasan membela diri itu kemudian membolehkan membunuh orang lain. Dan itu mungkin itu yang dipakai di Arab Saudi ketika ada beberapa TKW kita yang tidak bisa terhindar dari pembunuhan. Jadi alasan membela diri, kan begitu. Meskipun menurut mereka yang namanya membela diri itu ya mestinya nggak sampai terbunuh, kan begitu, nggak sampai membunuh orang lain. Tapi ala kulli hal,
hadis ini menunjukkan bahwasanya kita diperbolehkan untuk melawan dan mempertahankan apa yang kita miliki. Hadis selanjutnya, wa an Abdullah bin Khabbab qala sami'tu abi yaqul. Dari Abdullah bin Khabbab, beliau berkata, saya mendengar ayahku mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun, akan terjadi fitnah malahan. Fakun fiha abadallahil maktul. Pada saat itu jadilah kalian itu hamba Allah yang terbunuh. Wala takun al-qatil, dan usahakan jangan menjadi orang yang membunuh. Akhrajahu Ibnu Abi Khaythamah wa Daraqutni wa akhrajahu Ahmad nahwahu an Khalid ibni Urfuthah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang adanya suatu fitnah. Ketika ada sebuah fitnah yang kemudian menjadikan kita tidak bisa mengetahui mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Bahkan saking dahsyatnya fitnah ini sampai kemudian sesama muslim itu saling bunuh. Dua kelompok yang sama-sama Islam, sama-sama umat Islam ini saling membunuh. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu dan kita tidak bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil, pada saat itulah kita disuruh abstain. Bahkan ya diusahakan kalau memang terjadi pertumpahan darah, kita menjadi yang terbunuh, tidak menjadi yang membunuh, karena tidak mengetahui, tidak kita ketahui siapa yang benar. Kalau ternyata na'udzubillah ada yang menjadi pembunuh, ternyata yang dibunuh itu yang benar, itu kan bahaya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat lain yang mengatakan akan timbul suatu fitnah sepeninggalku, yaitu kejadian-kejadian yang menyedihkan dan perselisihan antara kaum muslimin. Jika engkau menjumpai masa tersebut, jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan jadi pembunuh. Lakukanlah apabila hal itu bisa engkau lakukan. Jadi jika memang bisa seperti itu, nah itulah yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis di mana Rasulullah SAW, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apabila ada seseorang yang masuk ke rumahku mengacungkan senjata hendak membunuhku, apa yang harus aku lakukan? Ia menjawab, jadilah seperti keturunan Nabi Adam. Paham nggak maksudnya keturunan Nabi Adam? Maksudnya apa itu? Jadilah seperti anaknya Nabi Adam, di mana keduanya itu saling bunuh, tapi kemudian yang satu itu kan pasrah, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran kan? Yang satu berusaha untuk membunuh, yang satu pasrah. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya membunuh itu jauh lebih berbahaya daripada yang terbunuh. Dalam riwayat ini dikatakan, apa yang menghalangi kalian untuk bersikap seperti keturunan Nabi Adam? Bila ada seseorang yang hendak membunuhnya, karena si pembunuh akan masuk neraka, sedangkan yang terbunuh masuk surga. Nah itu kan kisah dua anaknya Nabi Adam.
Yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Dikatakan satu namanya Qabil, satu namanya Habil, meskipun itu masih perdebatan terkait dengan nama itu. Maka yang terbunuh itu dia masuk surga. Yang membunuh karena dia mempunyai ambisi, mempunyai keinginan, bahkan tekadnya kuat untuk membunuh, dia masuk neraka. Makanya ketika terjadi fitnah seperti itu, jangan sampai kemudian ada keinginan dalam hati kita, dalam diri kita ini untuk membunuh saudara kita. Ya kalau misalkan parah-parahnya keinginan untuk menyakiti, ya agak mending lah. Tapi keinginan membunuh itu tidak diperbolehkan. Hati-hati. Kalau ternyata terbunuh beneran, ya itu bisa masuk neraka. Kenapa? Karena dihukumi sebagai pembunuh, apalagi ada niat, ada keinginan kuat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda menerangkan sikap seorang muslim terhadap fitnah. Hancurkanlah busur dan tali panah kalian, pukulkanlah pedang kalian atas batu, jangan dipakai untuk membunuh. Bila ada seseorang masuk ke rumah di antara kalian, maka hendaklah ia menjadi keturunan Nabi Adam yang baik atau tidak melawan. Hadis ini sahih menurut Al-Qushairi yang terdapat dalam kitab Al-Iqtirah menurut Syarih Syaikhan. Dari beberapa riwayat tadi, intinya sebenarnya sama. Intinya adalah ketika terjadi fitnah, dan fitnahnya itu sangat besar, kemudian terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah, pesan dari Nabi, ya usahakan jangan menjadi yang membunuh, tapi yang terbunuh. Ya, meskipun kita berdoa mudah-mudahan fitnah seperti itu tidak terjadi di kalangan kita kaum muslimin, terutama di negara kita ini. Hadis-hadis yang disebutkan tadi dan hadis-hadis yang bermakna sama, semuanya menunjukkan untuk meninggalkan dan tidak ikut serta dalam kancah pembunuhan. Intinya berlepas diri, jangan ikut-ikutan. Imam Al-Qurtubi mengatakan ulama salaf berbeda pendapat tentang hal itu. Ada yang mengatakan wajib hukumnya untuk menahan diri, tidak ikut pertempuran. Ini pendapat yang pertama. Jadi meskipun hadisnya seperti itu, tapi para ulama kemudian masih berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib menahan diri, gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut terjun dalam pertumpahan darah. Pendapat pertama ini kemudian mereka berbeda pendapat lagi. Di antara mereka berkata wajib diam di rumah saja. Jadi kalau ada fitnah seperti itu, ya diam di rumah aja. Sebagian mengatakan wajib pindah dari daerah yang terjadi fitnah ke daerah yang aman. Sebagian lagi mengatakan hendaknya ia pergi meninggalkan arena pertempuran, dan inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jadi menahan diri, dan menahan diri itu macam-macam. Ada yang mengatakan diam di rumah, ada yang mengatakan tidak ikut pertempuran, ada yang mengatakan pulang dari peperangan dan seterusnya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan dia berhak mempertahankan dirinya, keluarganya, dan hartanya. Ia dimaafkan baik terbunuh ataupun membunuh, dan inilah menurut mereka pendapat yang benar. Jadi pendapat kedua dibolehkan dan berhak mempertahankan diri. Ya, kalau diserang ya mempertahankan diri. Nah, itulah dua pendapat terkait dengan hal ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mayoritas sahabat dan tabi'in mewajibkan untuk membantu yang hak dan memerangi kelompok pembangkang. Menafsirkan hadis bab ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak bisa melakukan peperangan atau tidak bisa menilai pihak yang paling benar. Jadi maksudnya adalah tetap ada kewajiban untuk membantu yang hak, menolong yang benar, dan memerangi kelompok yang salah. Jika memang sudah benar diketahui kelompok ini benar, kelompok ini salah, makanya mereka kemudian berpendapat ya hadis ini memang ditujukan untuk mereka yang benar-benar tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Imam At-Tabari mengatakan mengingkari perbuatan mungkar hukumnya wajib bagi yang mampu menilai dan menolong yang benar, dan siapa yang menolong yang batil maka dia berbuat salah. Tapi jika seorang itu tidak bisa menilai kelompok yang paling benar, maka ia harus berbuat seperti yang ada dalam hadis bab ini, melarang untuk ikut membantu pertikaian. Jadi Imam At-Tabari sependapat dengan para sahabat tadi dan mayoritas tabi'in. Ya, kalau jelas mana yang benar mana yang salah ya wajib untuk dibantu yang benar, yang salah diperangi kan gitu. Sabda Nabi, jika kamu bisa, nah, menunjukkan boleh hukumnya untuk melakukan perlawanan diri. Jadi dalam hadis tadi kan dikatakan wala takun al-qatil, akan ada fitnah-fitnah maka jadilah engkau hamba yang terbunuh dan jangan jadi yang pembunuh atau yang membunuh. Artinya jika bisa melakukan seperti itu maka silahkan dilakukan. Tapi jika tidak bisa maka silahkan mempertahankan diri ketika diserang, ketika disakiti oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah yang terjadi antara kaum muslimin itu sangat-sangat besar dan sangat luar biasa, sehingga hal ini kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mengatakan akan ada fitnah, maka ya berarti fitnah ini pasti ada. Ya meskipun kita tidak tahu kapan, dan sebagian juga sudah terjadi di masa yang lalu. Bagaimana kaum muslimin itu sesama mereka terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Jangankan kita yang jauh dari masa Nabi itu, sahabat saja sendiri juga pernah bertikai kan begitu pada masa Ali dan Muawiyah, dan itu bagian dari fitnah. Akan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin poin terakhir dan kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwasanya ketika terjadi fitnah seperti itu dan kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, maka pada saat itulah kita abstain, jangan ikut-ikutan. Bahkan kalau kemudian naudzubillah terjadi pertumpahan darah, ya nggak usah ikut-ikutan. Kecuali jika memang yang hak itu jelas dan yang batil itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan kita tentang bab ini. Setelah ini kita akan melanjutkan kitab yang baru, yaitu Kitabul Jihad. Pembahasan yang sangat-sangat sensitif ya, tapi insya Allah kita jelaskan sehingga tidak ada kesalahpahaman. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Ya. Ya, kenapa? Posisi lagi perang itu ya. Saya kok jadi pembunuh, ketemu jadi pembunuh saya. Ya. Jadi terkait dengan harta yang kita miliki, kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi. Ya, contohnya kan yang lagi rame kan begal kan begitu kan. Ya, kita kalau mampu melindungi silakan melindungi, itu harta kita. Dan kalau kemudian naudzubillah kita terbunuh, Rasulullah mengatakan matinya mati syahid. Ya. Nah, di sini juga dapat difahami bahwasanya kita diperbolehkan untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Makanya kan di pertemuan yang lalu kan ada yang hadis yang sudah kita baca, yang sudah kita jelaskan. Ya, bagaimana kalau kemudian dia yang terbunuh dia masuk neraka kan begitu kan? Itu salah satu di antara hadis yang mengatakan seperti itu. Kalau kita mempertahankan diri kita, benar-benar mempertahankan diri kita. Namanya mempertahankan diri itu kan tidak ada keinginan untuk membunuh sebenarnya. Makanya itu yang terpenting. Kita tidak ada keinginan untuk membunuh dia, kita mempertahankan diri kita. Tapi kalau kemudian dia terbunuh, ya itu urusannya sama seperti yang hadis ini. Jadi kita melindungi diri kita, melindungi harta kita. Dia terbunuh, dia masuk neraka. Ya kok bisa menghukumi seperti itu? Nah itulah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini kan gitu. Makanya yang perlu kita pahami adalah bahwasanya niat kita itu untuk mempertahankan diri dan melindungi apa yang kita miliki. Kita tidak ada niat untuk membunuh dia. Contoh misalkan kita bawa mobil kemudian dihadang, kita misalkan mengharuskan kita untuk nabrak dia dalam rangka melindungi diri, nggak ada masalah kan, itu melindungi diri biar dia nggak kecelakaan dan seterusnya. Kalau kemudian dia mati, ya itu urusannya beda, urusannya lain gitu. Meskipun berbeda antara hukum dalam agama kita dan hukum dalam negara kan gitu kan. Ya, kalau di hukum pidana kan justru malah dijadikan pidana, ya kan. Tapi dalam hukum agama kita hadis yang sangat jelas seperti itu, bahwasanya kita benar-benar untuk melindungi diri kita, tidak ada niatan untuk membunuh orang lain. Itu yang jelas, itu dua hal yang berbeda. Dia ini menginginkan harta kita, bahkan saking nekatnya mau bunuh kita kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bedakan antara kondisi fitnah dan normal dan kondisi perang. Kalau kondisi perang antara orang muslim, orang beriman dan orang kafir, ya jelas jangan kemudian menyerahkan diri menjadi yang terbunuh. Kalau perang, ya kita yang membunuh kan begitu. Kalau perang ya, kita bahas kalau terjadi perang, tidak kemudian saya mengatakan sekarang harus bunuh, enggak. Kalau kondisi perang berbeda. Yang namanya perang pilihannya dua, menang atau mati syahid, kan begitu. Kalau kondisi perang, justru perang dalam rangka misalkan agar terbunuh atau niatnya agar istilahnya bisa dikatakan udah saya terbunuh aja daripada saya bunuh, ya nggak boleh, namanya perang kok, ya kan. Kecuali dalam kondisi fitnah yang kita bahas panjang lebar tadi, itu ketika kondisi fitnah, dalam artian kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah,
dan benar-benar tidak bisa ketahui. Maka dalam posisi itu kita jangan ikut-ikutan. Yang pertama. Sebagian kemudian mengatakan kalau sudah terlanjur ya udah pulang, jangan ikut-ikutan. Kalau kemudian sampai terjadi pertumpahan darah misalkan, pesan Nabi ya tirulah seperti anaknya Nabi Adam. Ya kan? Tirulah seperti anaknya Nabi Adam. Karena begini, ketika ada dua orang muslim, dua orang Islam yang berantemnya bawa golok lagi, yang satu berniat membunuh yang lain juga sama-sama dua-duanya itu punya niat untuk membunuh, maka baik yang terbunuh maupun yang bunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Andaikan yang satu itu tidak terbunuh, dia akan dibunuh yang lainnya, kan begitu. Makanya itu juga terkait dengan niat yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ada dua orang sama-sama Islam berantem, ya kecuali kalau hanya sekedar bawa kayu dan seterusnya, jangan, itu beda lagi. Bahwa kalau dua-duanya punya niat untuk membunuh, nah niat untuk membunuh inilah yang kemudian akan menjadi fatal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fitnah, terjadinya fitnah kan beda lagi. Nah itu hal yang berbeda menurut saya. Kalau fitnah ya itu tadi, kalau bisa kata Rasulullah jadilah yang terbunuh, jangan jadi yang membunuh. Dan itu dicontohkan sebagaimana sikapnya anak Nabi Adam terhadap yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang lain? Ya. Agak diangkat suaranya. Suaranya agak diangkat. Tadi disampaikan untuk membela masalah yang benar, meninggalkan atau permasalahan yang salah. Dalam hal ini suatu positif contohnya sebagai security atau keamanan. Nah, ini terjadilah antara security itu perintah dari pimpinannya. Nah, perintah dari pimpinannya itu padahal si pimpinannya bermasalah sama pihak lain. Sedangkan pihak lain itu datang dengan sekelompoknya, terjadilah bentrokan. Nah, yang saya tanyakan, si security ini menjalankan perintah bosnya padahal si pimpinannya itu bermasalah. Nah, ini maksudnya bagaimana itu menjalankan itu? Kalau nggak dijalankan perintah pimpinannya, kalau tidak menjalankan itu bisa dipecat. Ya. Nah, tapi kalau menjalankan padahal si pimpinannya itu bermasalah dengan pihak bawahnya itu. Nah, ini hukumnya gimana? Patokannya sangat jelas. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suatu makhluk siapapun itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada sang khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokannya itu. Artinya siapapun orangnya, kalau memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak harus dan tidak wajib untuk ditaati, bahkan tidak boleh ditaati siapapun mereka. Ada atasan kita atau ada atasan security nyuruh security untuk bunuh orang lain, nggak boleh. Kenapa? Membunuh itu kan sesuatu yang dilarang, apalagi tanpa alasan. Jadi ketaatan kepada orang tapi dalam rangka untuk kemaksiatan itu tidak diperbolehkan, dan itu contohnya sangat banyak. Bahkan orang tua saja, ya kan, orang tua ketika nyuruh anaknya untuk berbuat dosa, kan anaknya tidak boleh untuk melakukannya, ya kan?
Meskipun kalau orang tua kan disampaikan dengan cara yang halus, cara yang lembut, cara yang santun kan gitu. Nah itu standarnya. Maka ketika sang security ini tahu bahwasanya yang diperintahkan ini adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, dan dia tahu bahwasanya itu salah, ya dia harus memilih antara memilih pekerjaannya, ya kan, atau memilih agamanya kan begitu. Karena hal itu sebenarnya hal-hal yang terkait dengan prinsip itu tidak bisa dipaksakan dalam agama kita. Apalagi misalkan yang diperintahkan itu termasuk bagian dari dosa besar misalkan. Sebagian ada yang mengatakan kalau dosa-dosa kecil masih bisa ditolerir. Tapi ketika itu sudah masuk dosa-dosa besar sampai kemudian membunuh misalkan, nah itu jelas-jelas patokannya seperti yang tadi saya sampaikan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap suatu makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Ya memang konsekuensinya berat. Kalau tidak taat kepada atasan, ya konsekuensinya dipecat. Tapi kalau yang dilakukan itu fatal, konsekuensi akhiratnya jauh lebih berat kan? Iya kan? Nah itu makanya hal itu kemudian perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam contoh itu ya, termasuk contoh yang lain. Siapapun ketika nyuruh kita untuk berbuat maksiat tidak wajib untuk kita taati. Bahkan wasiat saja, misalkan orang tua sebelum meninggal dunia berwasiat, wasiatnya itu berisi dosa, itu pun tidak wajib untuk dilaksanakan, tidak harus dikerjakan. Kenapa? Karena itu perintah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ya artinya itu bagian dari konsekuensi ketika kita mengikrarkan kalimat tauhid ini. Jadi ada konsekuensinya. Ya meskipun kalau dia yakin dengan pertolongan Allah dia tidak melaksanakan misalkan perintah itu, yakin nanti Allah akan memberikan jalan keluar, ya insya Allah juga pasti akan ada jalan keluar. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Pak Abdillah masih ada waktu? Enggak, maksudnya azannya. Masih ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu Kitabul Jihad. Kitab jihad. Jadi pembahasan tentang jihad, kata jihad itu tidak akan bisa dihapuskan dalam agama kita, karena itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam sunnah. Meskipun orang itu melarang kata itu, ya nggak bisa, ini ada dalam agama kita. Sebagaimana kelompok yang melarang umat Islam untuk mengucapkan kata-kata kafir misalkan, nggak bisa. Ada surat Al-Kafirun kok, iya kan? Jadi tidak bisa. Yang perlu dilakukan adalah meluruskan pemahaman kita terkait dengan kata jihad ini. Ini kan sebenarnya sensitif nih. Cuma kalau kita jelaskan insya Allah tidak ada masalah. Saya pernah ngisi kajian sirah nabawiyah, sejarah Nabi tentang pensyariatan jihad, yaitu awal mula diwajibkannya jihad di masjid yang ya agak terbuka lah, pinggir jalan besar. Saya nggak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Di tengah-tengah pengajian tentang pembahasan jihad itu, mic-nya itu selalu mati. Jadi mic-nya itu mati, hidup kemudian mati lagi. Karena mic-nya mati, ya saya teriak-teriak kan nggak pakai mic. Tiba-tiba nyala itu.
Ya Allah alam bisawab itu ada yang sabotase atau bagaimana kan gitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang sabotase. Gitu. Jadi justru di sini kita ingin memberikan penjelasan terkait dengan jihad yang ada dalam agama kita ini. Kata jihad itu dari kata-kata jahada yujahidu, jihadan wa mujahadah, yang berarti bersungguh-sungguh dan berjuang keras. Itu arti menurut bahasa. Jadi kalau kita buka kamus, jahada yujahidu, jihad itu artinya bekerja keras. Itu arti menurut bahasa jika kita lihat kamus bahasa Arab. Sedangkan arti menurut istilah, jihad adalah berjuang dengan mengeluarkan seluruh daya dan upaya dalam rangka memerangi kaum kafir dan pemberontak. Jadi dalam istilah ketika Al-Quran berbicara tentang jihad, ya maksudnya itu ya perang fisik. Meskipun sekarang perang itu ada banyak modelnya kan, gitu. Bisa bermacam-macam kan. Hadis yang pertama ini hadis yang perlu pemahaman ya.